Puji Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Perikop dari firman ini perumpamaan tentang dirham yang hilang. Demikian firman Tuhan dari ayat yang ke-8. Saya baca dari terjemahan baru saja. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Puji Tuhan. Hari ini kita mendengarkan kembali perumpamaan. Minggu lalu Pak Pendeta menyampaikan firman tentang perumpamaan juga. Perumpamaan tentang wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Perumpamaan bahkan murid-murid Tuhan Yesus bertanya pada saat itu, ya Tuhan, kenapa kamu menyampaikan perumpamaan? Katanya, karena banyak banget perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 13 ayat 10 kalau tidak salah dikatakan di sana, iya karena kamu punya karunia untuk mengerti mengenai kerajaan sorga. Orang-orang lain ini tidak. Jadi mereka mendengar tetapi tidak memahami, mereka melihat tapi tidak melihat. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan-perumpamaan supaya gampang dimengerti. Makanya untuk boleh memahami perumpamaan ini nanti akan kita lihat apa saja instrumen yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi pesan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menjadi tujuan dia. Siapa yang hendak mendengarkan firman ini? Dalam Lukas 15 ayat yang pertama di sana dikatakan, siapa yang mendengarkan firman ini pada saat itu? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman ini adalah orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Tapi di sana juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang berdosa. Supaya mereka dengar. Di ayat yang ke-10 dikatakan di sana ada sukacita ketika ada orang yang berdosa bertobat. Jadi pokok dari hari ini atau judul yang saya ambil adalah memperhatikan yang terhilang. Mungkin kita berpikir firman ini kesannya jemaat Tuhan datang malam hari ini udah bertobat lah, udah mengenal Tuhan Yesus lah. Tapi saya mau ambil dari sudut pandang yang berbeda. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana pelayanan kita untuk mencari orang yang terhilang. Bagaimana kita mau semakin serupa seperti Kristus dan kita mau mencari dirham yang hilang itu. Atau mencari orang-orang di luaran sana yang mungkin belum mengenal Yesus. Karena saya yakin anak-anak Tuhan yang boleh datang ibadah Rabu itu sudah lebih mempunyai pandangan bahwa memuji Tuhan sesuatu yang harus kita lakukan. Mendengarkan firman Tuhan, sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kita datang malam hari ini. Puji Tuhan. Gak ada lagi yang datang malam hari ini karena administratif ya. Yang penting saya datang. Saya pengurus nih, saya harus datang. Semua datang karena kita tahu bahwa hidup kita hanya bergantung pada Allah. Puji Tuhan. Sehingga kita datang bersukacita. Memuji Tuhan bersukacita. Mendengarkan firman Tuhan bersukacita. Siapapun itu kita bersukacita. Haleluya. Jadi malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang terhilang. Dalam firman ini dikatakan, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Jadi dirham itu mata uang pada zaman itu. Sekitar, dibilang mata uang ini perak gitu ya, bentuknya logam koin. Di dalamnya itu gambarnya adalah gambar raja. Nah, dikatakan di sana 10 dirham. 10 dirham itu kira-kira tabungan orang miskin di sana. 10 dirham ya cukuplah hidupnya tapi sangat menderita. Makanya dikatakan hilang satu. Hilang satu. Si perempuan ini panik. Dia harus mencari di mana yang satu dirham ini. Dia harus mencari itu. Karena 10 dikurang 1, 10% hilang. Persepuluhannya udah gak bisa dibawa ke gereja misalnya gitu.
10% buat dia itu sangat berharga dan itu jatuh dan hilang. Dikatakan di sana, siapa perempuan yang tidak akan mencari 1 dirham itu? Dia akan membawa pelita, dia akan mencari semua sudut rumahnya, dia akan menyapunya. Bayangkan rumah pada zaman dulu gitu ya, pakai pelita, dia akan sapu semua. Bayangkan koin lah zaman dulu. Nggak tahu anak-anak sekarang mungkin nggak mengenal koin lagi ya, apalagi nanti berikutnya semuanya uang digital. Kalau kita mungkin dulu 25 rupiah, 5 rupiah jatuh kayaknya berharga sekali. Beli es dulu gitu ya, kalau saya 5 rupiah. Ketemu di jalan dapat, oh senangnya luar biasa. Hilang, kalau kita dulu di kampung kan nggak semewah anak-anak sekarang ya, jangan gampangnya minta uang jajan mungkin. Jadi ketika itu hilang kita panik, sama seperti perempuan ini dia cuma punya 10 dirham, 1 hilang. Dikatakan di sana dia akan mencari sampai ketemu si 1 dirham ini. Karena buat dia itu sesuatu yang berharga. Kalau kita lihat juga dikatakan di sana, dia menyalakan pelitanya. Tuhan Yesus mau gambarkan bahwa satu yang sangat berharga buat perempuan ini, ketika itu hilang dia akan mencari, demikian juga Bapa. Ketika satu orang terhilang, Bapa akan mencari. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya dalam pasal yang sama, Lukas ditulis oleh Lukas sendiri sebagai seorang dokter. Jadi dia menulis sangat detail, dokter ya, dokter kan biasa detail gitu. Sampai dia menulis 2 buku, Lukas dan Kisah Para Rasul, dan kalau kita baca itu sangat detail. Lukas 15 ayat 1-7 bercerita mengenai domba yang hilang. Di sana besar, 100 kawanan domba, 1 hilang. 1% masih yang hilang. Tuhan Yesus kasih gambaran itu pertama sekali. Kemudian Tuhan Yesus lanjutkan, 1% saja kembali, Tuhan Yesus bilang sana bersuka cita luar biasa. Kemudian di sini 10%. Dari 10 dirham, 1 hilang ditemukan dikatakan bersuka cita. Di ayat selanjutnya bisa dibaca ayat 11-32, di sana berbicara mengenai anak yang hilang. Dari 2, 1 hilang, setengah hilang. Semakin Tuhan Yesus buat gambaran bahwa sekecil apapun, sesuatu yang berharga hilang, Tuhan jaga pelihara. Puji Tuhan. Dan buat kita anak-anak Tuhan, dalam perumpamaan ini dikatakan dibawa pelitanya. Inilah menjadi panggilan untuk kita sekarang. Bagaimana pelita kita bawa, alat kita bawa untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Terhilang bisa saja buat kita sekarang dia tidak pernah lagi datang ke gereja. Terhilang bisa saja dia tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, pertama domba. Domba itu kan hewan ya, dan dia makannya rumput. Makanya katakan kawanan 100 mereka makan rumput. Si domba-domba ini makan rumput. Kenapa satu orang bisa pergi? Karena dia melihat, oh ada yang hijau di sana. Katanya domba itu cuma bisa melihat warna hijau dan biru. Jadi kalau langit cerah, hijau, ya udah dia akan terbawa. Oh ada lagi yang hijau, yang hijau, yang hijau. Sampai dia gak sadar dia sudah jauh dari kawanannya. Dia hilang sendiri karena dia melihat sesuatu yang hijau. Sama kayak hidup kita. Coba refleksikan siapa teman-teman kita, baik di gereja ini atau di luaran sana, yang menjadi bestie kita, mungkin sahabat kita. Kenapa dia semakin menjauh dari Tuhan? Apakah dia melihat sesuatu terlalu pendek? Karena pandangan si domba itu enggak luas. Dia cuma lihat yang hijau pergi, yang hijau pergi. Hidupnya sangat singkat. Oh ada di sana menawarkan ini, pindah. Ada menawarkan pekerjaan ini, pindah dari pekerjaannya. Jadi dia melihat yang hijau, yang pendek di depannya sehingga dia mulai jauh dari Tuhan. Enggak apa-apa, sedikit demi sedikit demikianlah domba ini semakin hilang. Akhirnya dia ya udah masuk ke gurun, dia udah nggak sadar, dia sudah terlalu jauh. Maka Tuhan bilang, 1 itu saja kembali, sorga bersuka cita. Kemudian Tuhan Yesus kasih dirham. Jadi banyak manusia-manusia seperti itu. Sudah seperti berperilaku hewani. Jadi bukan cuma protein hewani, berperilaku hewani. Dia tidak bisa menggunakan akal yang Tuhan kasih untuk melihat jangka panjang, melihat jauh ke depan. Hidupnya terlalu pendek. Sehingga setiap ada yang hijau, dia pindah. Orang bilang begini, dia pindah. Inilah kerja yang sekarang pindah, nggak ada konsistensi dalam hidupnya. Mau apapun itu dia tidak bisa filter. Mau yang benar, yang salah tidak filter. Akhirnya
terjerumus. Sekarang dirham. Dirham itu benda mati. Kalau tadi domba dia bergerak sendiri, dia menjauh. Sekarang si dirham jatuh. Logam bulat, ya perak koin katanya, bulat, tergelincir, hilang. Manusia juga ada yang begini. Jadi dia hilang, masih di dalam, tapi gak kelihatan nih. Kalau si domba tadi keluar dari lingkungannya, mungkin dia mengenal Tuhan dan dia pergi tidak mengenal Tuhan. Sekarang ini dirham hilang di dalam rumahnya sendiri. Hilang di dalam rumahnya sendiri. Tergelincir mungkin. Dia pegang selama ini erat-erat, dia simpan, tergelincir, hilang. Kemudian si perempuan ini mencari. Di mana dia? Masih di dalam. Mungkin imannya yang melemah gitu ya. Gak ada lagi pergerakannya. Gak tahu. Tapi ini juga sesuatu yang hilang, yang perlu kita lihat. Yang perlu kita selamatkan. Selamatkan dalam arti, kenapa orang ini masih di dalam, tapi tidak kelihatan. Kenapa dia di dalam tapi tidak kelihatan? Ada apa dengan hidupnya? Dan Tuhan mau kita bekerja untuk mencari orang-orang terhilang seperti ini. Tadi domba itu orang yang sudah tersesat jauh. Dia kehilangan arah. Akhirnya kita tahu domba harus hidup di dalam satu kawanan. Kalau enggak, dia akan sangat gampang dimakan oleh binatang buas. Jadi tugas kita anak Tuhan, mencari domba-domba yang tersesat supaya dia tidak diterkam. Satu lagi tadi dirham, di mana dia di dalam, tapi enggak kelihatan, hilang, mungkin di kolong. Gelap, makanya kita butuh pelita dan kita harus menjadi pelita untuk menyelamatkan orang-orang ini. Puji Tuhan, ini panggilan malam hari ini untuk kita. Karena buat saya, kalau kita berkhotbah sekarang, malam ini ibadah Rabu mengenai sikap, perilaku, hidup positif. Ya, kita harus berbeda lah. Kita harus orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Puji Tuhan. Kalau enggak, gereja kita nggak akan bergerak. Untuk orang-orang yang sudah bisa melihat kenapa saya datang beribadah Rabu malam-malam. Saya butuh waktu 1 jam, saya harus mengejar dari pekerjaan saya. Saya naik kereta, saya naik apa. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Karena buat saya mungkin kita terjatuh, oke lah saya marah-marah, tadi macet segala macam. Kita dari tubuh ini mungkin akan tetap melakukan kesalahan. Tinggal mohon ampun kepada Tuhan. Karena iblis akan pakai itu. Iblis akan pakai itu. Kemarin kau masih begini. Ya udahlah, nggak usah datang ke gereja. Tapi untuk kita anak Tuhan, kita harus bekerja di dalam pelayanan untuk mencari jiwa. Kalau nanti pelayanan kita, kalau saya bilang ya begitu-begitu saja jalan di tempat. Karena kalau kita berbicara selalu mengenai karakter, anak-anak Tuhan baca Alkitab. Minta Roh Kudus, buah roh akan ada, itu akan mengikuti. Kita akan bersikap baik. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, jangan kita lupakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan dia sendiri datang, dia katakan apa di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan tugas kita adalah memperluas kerajaan Allah. Jadi kalau tugas kita cuma sibuk di dalam pelayanan di dalam, tidak akan bisa mencari domba-domba yang terhilang. Atau malam hari ini dirham, mungkin ada jemaat Tuhan di dalam gereja kita yang sekarang sedang di dalam kolong. Tidak kelihatan, mari bawa pelita kita. Bawa pelita kita, bawa sapu kita, katanya di sana, menyapu rumahnya, cari di mana orangnya. Kita bekerja bersama-sama untuk mencari orang yang sedang ada di dalam kegelapan. Mungkin di pojokan sana, di pojokan mana kita tidak tahu. Perumpamaan itu digunakan Tuhan Yesus dan sangat-sangat sederhana. Bagaimana kita mencari orang yang di dalam ini untuk kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian perbedaannya ketika Tuhan Yesus lanjutkan, kalau orang-orang ini kan dia jatuh, dia pergi jauh tadi domba, dia menjauh sendiri tanpa sadar karena pandangannya pendek. Dirham ini dia terjatuh, tergelincir karena dia logam, akhirnya tidak bisa dilihat. Anak yang hilang berbeda. Kalau ini orang yang serakah, ada juga mungkin jemaat Tuhan yang seperti ini, serakah. Bapak, mana jatahku? Aku mau pakai sekarang, kata dia. Kemudian dia pergi. Ini dengan sadar berbuat dosa. Karena dia mau perbuatan jahatnya tidak dilihat oleh bapaknya. Karena dia mau menghabiskan hartanya berfoya-foya. Dia nggak mau dilihat bapaknya. Bapak, mana jatahku? Aku mau pergi jauh. Ini dengan kesadaran sendiri. Tindakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menunggu.
Dia datang, dia sadar, terbentur. Sampai makanan babi saja tidak bisa dia makan. Gak ada orang mau kasih. Terbentur jauh, dia datang kepada Tuhan, Tuhan menunggu. Tuhan menunggu. Mungkin ada juga jemaat Tuhan seperti ini. Udah mengenal Tuhan, udah menikmati kasih karunia Tuhan, tetapi tidak peduli. Dan dia mau lebih, serakah. Mana Tuhan jatahku? Aku mau melayani sekarang, aku tahu sendiri segala macam. Dia pergi, jatuh. Tuhan cuma menunggu dia balik. Tapi ketika dia balik disambut dengan sukacita. Puji Tuhan. Jadi ada orang-orang yang tergelincir jauh. Tugas kita mencari. Seperti seorang gembala itu, dia melihat, oh ini ada satu domba yang pergi menjauh perlahan-lahan. Mari kita bergerak untuk mengambil orang ini. Oh ada dirham yang tergelincir, dia masih di dalam, tetapi kok sekarang letih lesu di dalam pelayanan tidak mau. Diajak ini tidak mau, banyak alasan dan lain-lain. Ke gereja juga on off. Datang kalau ada sesuatu saja. Ini juga harus ditolong. Si perempuan itu mencari, dia mengerahkan semua ada yang padanya. Dia bawa pelita itu, dia bersihkan rumahnya, dia bawa alatnya, dia bekerja. Tetapi kalau sudah lumba lonong kayak itu, sudah melayani, cuma karena sakit hati dia pergi. Karena dia mau, ya udah saya nggak bisa berkuasa di gereja ini, saya nggak bisa mengatur kaum bapak, kaum ibu muda-mudi, saya pergi saja. Terbentur, Tuhan menunggu saja. Tugas kita, mari kita fokus kepada jemaat mungkin yang kita lihat menjauh dari Tuhan. Atau yang tergelincir jatuh dan iblis pakai dia, pikirannya diserang. Udahlah gak usah datang ke gereja, kamu sudah terlalu kotor. Kamu sudah terlalu kotor, gak layak kamu ke gereja. Kan kamu dulu udah berbahasa roh, kamu jatuh ke dalam dosa, gak usah datang ke gereja. Orang-orang seperti ini mari kita bawa pelita itu, mari kita bawa alat sapu kita, alat kebersihan kita tolong mereka datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pesan yang pertama lewat perumpamaan ini bahwa Allah penuh kasih karunia menanti orang-orang yang terhilang. Dia tetap mengasihi. Bahkan anak yang bisa dibilang kurang ajar itu, karena dia sudah meminta haknya dari bapaknya, dia memfoya-foyakan, dia merusak hidupnya, bapak tetap menyambut dengan pesta pora. Tuhan merayakan kedatangannya. Jadi Tuhan dengan penuh kasih menunggu orang-orang datang kepadanya. Tinggal Tuhan menanti orang-orang, Tuhan menanti jemaat GPI Depok 1 untuk melihat siapa orang-orang yang harus kita bawa kembali kepada Tuhan. Bukan mengenai membawa ke dalam gerejanya, tetapi dia tetap di dalam Tuhan. Ini saya refleksikan kemarin dalam pelayanan kaum bapak. Dengan penuh sukacita kami datang bersama-sama ada 9 orang. Tetapi menurut saya setelah saya refleksikan terlalu ambisius. Jadi langsung ya udah Romamu tuh gereja, ada formuliran dong, terlalu jauh. Padahal orangnya masih perlu mungkin sudah bilang, oh saya udah lama tidak ke gereja. Padahal semangat sedikit saja kamu berdoa di rumah. Kamu kembali terima Yesus, kalau kamu sudah tidak mengaku Tuhan Yesus, itu yang paling mendasar. Tapi terlalu ambisius, datang ke gereja ya datang ke gereja. Padahal dia udah ngaku Natal doang dia ke gereja gitu misalnya. Oh ada formulir nanti mendaftar aja di gereja kami, kejauhan. Nah, ini anak Tuhan yang semakin mengerti firman, tahu caranya bagaimana mencari domba yang hilang itu, bagaimana mencari dirham yang hilang itu. Ajari saja berdoa, ingatkan dia datang kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga berdoa bersama-sama, paling sesederhana itu yang bisa kita lakukan. Karena pada akhirnya Roh Kudusnya akan bekerja, puji Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kita orang-orang yang dibekali dengan pelita, kita yang dibekali dengan alat sapu, kita hanya pakai semua instrumen itu, tetapi Roh Kudus yang akan melakukan pekerjaannya, Allah yang akan melakukan pekerjaannya. Sebagaimana Paulus tuliskan di dalam Korintus pada jemaat Korintus, bahwa pertumbuhan itu hanya ada dari Allah. Kita hanya sebagai alatnya. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari, bagaimana Roh Kudus pakai kita pakai itu sebagai alatnya untuk kita bisa membawa orang-orang yang terhilang. Puji Tuhan. Jadi bagaimana kasih Allah, kerinduan Allah menantikan orang-orang yang terhilang. Jangan kita biarkan saudara-saudara kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau enggak gereja tidak akan bertumbuh. Tidak bertumbuh. Karena orang tidak mengenal Tuhan. Karena kita asik eksklusif dengan kumpulan kita saja. Kita mungkin melihat indikator-indikator. Oh saya sudah senang melihat kaum bapak sekarang happy. Terus terang kami kalau ibadah kaum bapak kan rame ya sekarang. Belasan lah. Dan selalu bersuka cita.
Kaum ibu juga bersuka cita bersama-sama. Tapi indikator yang digunakan cuma, bolo marede hami go ijolo. Tetapi apakah saudaranya yang sudah tidak datang ke gereja, dicoba untuk didatangin, berbicara, mengingatkan bahwa ada Roh Kudus yang harus menolong dia. Mungkin dia punya beban sekarang, gak bisa datang ke gereja, tapi tanya, kamu masih berdoa gak? Jangan kita pakai indikator-indikator orang datang ke gereja sebagai sesuatu yang melihat program kita berhasil. Tapi apakah kita berhasil membawa orang-orang yang sudah lama hilang? Orang-orang yang sudah tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang sudah tergelincir datang kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang perlu kita lihat. Bagaimana orang-orang yang terhilang ini datang kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan kembali mengenal siapa Dia. Sehingga ada satu kerinduan bagi untuk datang berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian dari firman ini kita belajar, mari kita miliki hati seperti Bapa. Karena kita sering judgmental terhadap orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja. Karena kita mungkin merasa kita terlalu sudah kudus. Dan kita melihat standar kita menjadi sesuatu standar bagi orang lain. Saya orangnya rajin ke gereja, tidak pernah absen. Bahasa rakyat bayar rotu gereja. Belum rotu gereja ulang Natal. Kita sering menghakimi orang-orang ketika dia sudah lama. Kemudian dia datang ke gereja. Padahal mungkin dia sudah dengan penuh berbeban berat datang ke gereja. Misalnya dia mau Natal. Mungkin dia tersentuh hatinya datang beribadah. Tapi kita menghakimi. Ewalan Natal do pasca do horo gitu. Padahal mungkin dia sudah berbeban berat, dia mungkin sudah harus menanggalkan segala malunya. Dia sudah menanggalkan semua pride-nya, harga dirinya untuk dia mau datang ke gereja kembali. Tetapi mungkin dia akan terluka dengan orang-orang yang tidak bisa sensitif melihat bahwa domba itu kembali. Bahwa domba itu kembali, dirham itu ditemukan. Dan dia sepuluh katakan, semua bersuka cita di surga ketika orang datang. Bagaimana kita bisa melihat ini punya hati seperti Bapa yang punya satu kerinduan orang datang kembali ke gereja ini, orang kembali datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Itu yang kita mau, kita punya hati seperti Bapa yang selalu menantikan orang-orang yang terhilang kembali kepadanya. Puji Tuhan. Biarlah kita memiliki hati seperti hati Bapa. Dia menantikan penuh kasih karunia. Bahkan anak itu yang sudah mengambil jatahnya dari Tuhan. Dia kembali, dia sambut dengan pesta. Dia sambut dengan bersuka cita, masih jauh. Dia kejar anaknya, dia peluk. Sampai dia suruh semua, sediakan pakaian yang terbaik. Masih jauh belum ketemu. Biarlah kita semua punya hati seperti Bapa. Yang ketika melihat saudara kita, kita penuh sukacita. Lama sekali aku tidak melihat kamu. Puji Tuhan kamu sudah datang. Nanti kita berdoa bersama-sama, bersuka cita, dampingi dia, jangan dicuekin datang ke gereja. Bagaimana kita boleh membawa suasana itu, penyambutan itu kepada orang-orang sebagaimana Tuhan Yesus menyambut dalam perumpamaan itu. Dibuat benar-benar dia seperti dilupakan semua kesalahannya dia itu. Dibuat dia sangat mulia, sampai pakaian yang terbaik yang diberikan. Mari kita punya hati seperti Bapa, supaya ketika orang-orang datang kepada Tuhan, kita sambut dengan senyuman kita. Kita sambut dengan Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati kita. Saya yakin pengendalian diri ada, jadi yang pola memang kaki kan. Mungkin merasa dekat banget gitu ya. Hoces dan teridaho inna, apa yang nggak tersinggung gimana. Bagaimana Roh Kudus bekerja, mempersiapkan kita menjadi sapu, menjadi pelita, untuk boleh menarik orang-orang yang hilang dan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua dalam ayat 9 dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Pesan yang kedua, kita harus bersukacita ketika ada orang datang kepada Tuhan. Jangan seperti anak sulung itu, ketika adiknya kembali, apa yang dia katakan? Bapak ada kia songono di beko tuau. Gak pernah kamu lakukan seperti itu padaku. Kau berikan semua yang terbaik, kau buat pesta buat anak yang kembali. Tuhan Yesus bilang apa? Dalam perumpamaan itu. Hei, semua yang ada padaku bisa kau nikmati. Dan kita kadang gak sadar. Dan kita orang-orang yang sekarang, yang sudah mengerti Tuhan, kadang berharap kita yang dilayani. Kadang kita berharap dan kita tidak bisa melihat
bahwa kita tinggal menikmati berkat Tuhan itu. Di dalam Lukas 15 ayat 30 dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menghabiskan harta bapa dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Dikatakan seperti ini, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Saya pakai terjemahan yang TB2 kalau ada perbedaan. Dikatakan di sana, semua yang ada padaku itu milikmu. Kadang kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah berkobar-kobar muji muliakan Tuhan, yang sudah kasih waktu untuk beribadah Rabu, masih berpikiran seperti ini. Kesannya Tuhan, aku selalu datang ke gereja tapi enggak ada yang kudapatkan. Padahal Tuhan bilang semua yang ada padaku adalah milikmu. Sadar enggak kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, di mana itu yang tidak didapatkan oleh si anak bungsu itu ketika dia pergi. Mau makan saja enggak bisa, di mana sukacitanya? Kemana dia pergi udah enggak ada duitnya. Mana ada sukacita kita tinggal bersama Bapa. Makan pas-pasan kita bisa bersukacita. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kadang itu yang kita tidak sadari. Kita selalu mengejar berkat. Di sana dikatakan si anak bungsu itu kehilangan semuanya. Dia minta harta dari bapaknya. Habis. Sampai damai sejahtera pun tidak dia miliki. Sukacita. Bagaimana orang bersukacita? Mau makan makanan babi saja tidak bisa. Bagaimana bersukacita? Tidak mungkin. Tetapi kadang kita tidak sadar bahwa ada berkat Tuhan yang tinggal kita nikmati dan kita mau menuntut lebih. Di sini dalam perumpamaan ini kita harus sadar itu. Enggak usah cemburu ketika orang kembali kepada Tuhan dan orang menyambut. Dan menjadi tugas kita menyambut orang. Karena kita berpikir, waduh gereja, itu belum jemaat kita. Apa yang ngapelani hepeng? Kau bapak dope, ipa pungu hepeng, ilean. Itu belum jemaat kita. Ngapain kita lakukan itu? Kita jemaat di dalam aja gak pernah diperhatikan. Kita mungkin sering berpikiran seperti itu. Padahal dikatakan di sana, itu anak yang berharga yang Tuhan sudah tunggu. Dan kita harus rayakan dia, kita bersama-sama bersukacita. Karena ada satu jiwa yang diselamatkan, puji Tuhan. Jika itu menjadi alat kita, kalau itu menjadi alat sapu kita, duit yang kita punya yang Tuhan titipkan untuk kita, waktu kita untuk bersama-sama melangkah, doa kita yang kita tinggalkan di rumah itu kita datang. Biar kita bersukacita karena itu, menyambut satu jiwa yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, jangan pernah lagi membanding-bandingkan lah. Saya sudah lama di gereja ini, saya gak pernah dibuat seperti itu. Saya gak pernah dihormati seperti itu. Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah melayani pelayan hamba. Yang memang harus bekerja bukan untuk dilayani, dihormati. Penghormatan itu akan datang ketika kita mengerjakan bagian kita. Dan ketika kita sadar bahwa tugas kita amanat agung itu membawa jiwa, justru kita akan bersukacita disarankan di sini. Seluruh surga bersukacita. Dan bagaimana kita bersukacita nanti menyambut orang-orang datang kembali ke rumah Tuhan. Bagaimana kita bersukacita bersama-sama. Bukan menunjuk, bukan menghakimi, tetapi boleh menyediakan yang terbaik bagi orang tersebut. Kalau perlu kalau dia datang belikan minumnya, taruh di kursinya. Bawa makan. Ayo kita makan dulu, udah lama kita gak ngobrol. Atau datang ke rumahnya bawa makanan yang enak. Sediakan yang baik. Sehingga dia bisa melihat bahwa kasih hati Bapa itu masih melekat. Puji Tuhan. Maukah kita berkorban untuk itu? Karena butuh pengorbanan. Waktu kita, mungkin uang kita, ongkos kita, sesuatu yang mau kita tinggalkan harus kita korbankan. Tetapi surga bersukacita. Baik di ayat 7 juga dikatakan di sana. Perumpamaan tentang domba itu dikatakan. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Karena 99 orang sudah aman. Karena satu orang dan dikatakan bukan karena 99 orang. Kita beribadah rata-rata 100 orang. Bukan karena 100 orang itu. Tetapi karena satu orang yang bisa diselamatkan. Karena kita dipakai Tuhan sebagai alatnya.
Pelita sering kita dengarkan, bagaimana kita bisa menjadi terang. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang mengenal Kristus lewat pribadi kita. Puji Tuhan. Siap mau dipakai Tuhan, haleluya. Karena kita mau gereja ini bertumbuh. Jemaat Tuhan yang sudah lama tidak kita lihat. Bagaimana kita bergerak bersama-sama. Dan semuanya harus bersinergi. Kaum ibu, kaum bapak, muda-mudi, lakukan bagian masing-masing. Bergerak, muda-mudi mendatangi muda-mudi, kaum ibu mendatangi kaum ibu. Kaum bapak juga sama melaksanakan tugasnya. Bagaimana kita bersama-sama bergerak. Jadi program kerja kita yang sudah, istilah bahasa Inggrisnya business as usual, yang sudah kita rancangkan, program kita jalankan. Tetapi di atas itu harus ada. Kalau nggak tahun ke tahun nanti begitu aja program kita. Persembahan pujian, kebersihan, doa puasa, jalan-jalan retret. Tidak ada sesuatu pembaruan yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Karena bukan karena 99 orang itu surga bersuka cita. Tetapi karena satu orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Dan kita harus bekerja untuk ini. Dan saya benar-benar melihat bahwa di gereja ini banyak orang yang dipakai Tuhan. Banyak orang yang dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan. Saya sudah melihat dan saya tidak mau mengatakan, tapi saya lihat Tuhan pakai dia ya membawa orang ke gereja ini. Oh Tuhan pakai dia ya untuk bawa orang ke gereja. Di luar pikiran saya pun belum berhasil membawa satu orang datang ke gereja ini menjadi jemaat. Tetapi orang-orang ada yang Tuhan pakai. Orang-orang Tuhan pakai. Dan bagaimana kita lebih jauh kita mau dipakai Tuhan lebih lagi. Sehingga semakin bertumbuh orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau lagu kemarin hari Minggu, Rohamu tu Pentakosta ya sebagai gedungnya saja. Tetapi Rohamu tu Yesus. Nama Yesus yang harus kita beritakan. Nama Yesus yang harus kita sampaikan. Karena ada keselamatan hanya dari Dia. Puji Tuhan. Jangan kita biarkan anak-anak Tuhan semakin jauh. Tetapi kalau ada jemaat Tuhan kita lihat memang sudah cukup bebal. Ya perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Kita tunggu saja dia kembali. Tetapi kalau kita lihat karena dia tidak tahu, dia tidak mengenal. Karena pandangannya terlalu sempit seperti domba itu. Orang-orang ini butuh bantuan. Jangan kita menjadi menutup mata. Karena kitalah orang yang dipakai Tuhan sebagai pelita, sebagai terang. Untuk bisa melihat, menjangkau orang-orang tersebut. Haleluya. Di sana dikatakan bersukacitalah ketika ada orang yang datang kembali kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dia pasti sangat bersukacita ketika dia kembali kepada Tuhan. Sering kita dengar kesaksian di YouTube. Orang-orang mulai mengenal Tuhan. Mungkin benar domba atau dia baru mengenal Tuhan atau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bagaimana dia bersukacita. Bagaimana orang yang dulu tergelincir, Tuhan tangkap kembali dan dia dipakai Tuhan. Kita sering dengar kesaksian itu di sosial media. Bagaimana sukacita mereka. Dan mari kita rayakan juga sukacita itu. Gak usah iri. Karena kesannya mereka tuh dipakai Tuhan luar biasa. Padahal kita, orang yang sudah 99 itu, sudah lebih dulu menikmati. Karena Tuhan bilang, kamu sudah menikmati semuanya itu. Gak usah iri dengan orang lain. Ketika ada pelayanan dilakukan untuk orang tertentu. Karena kita bisa melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita juga bersuka cita karena itu. Karena kita melihat bahwa Allah bekerja. Dan akan membentuk gereja ini. Dan doa saya selalu, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa pada gereja ini. Karena regenerasi harus berjalan. Mau muda-mudi, mau orang tua, siapapun Tuhan kirim. Mau sosial ekonomi seperti apa. Karena tugas kita, amanat agung. Untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Dan jangan kita lupakan itu. Semua yang ada di dalam Alkitab berbicara mengenai keselamatan itu. Bagaimana lewat Yesus Kristus orang mengenal Dia. Dan Tuhan Yesus menantikan orang-orang yang terhilang datang kepada Tuhan. Biarlah kita semua anak Tuhan mempunyai sukacita itu untuk boleh bekerja bersama-sama, membawa jiwa-jiwa yang terhilang, membawa domba-domba yang mungkin menjauh, mencari dirham yang hilang itu, sehingga mereka akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka. Puji Tuhan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kira kita anak-anak Tuhan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil keselamatan yang hanya ada di dalam Dia. Puji Tuhan, kita berdoa dengan sikap berlutut dan ibadah yang saya serahkan kepada Bapak Pendeta Isyianturi. Kita berdoa hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini untuk melayani